Rino bilang katanya terdahulu dia pernah dipukul, itu beda, lokus delikti, tempus deliktinya udah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya sebagai tim kuasa hukum sukses ya mendamaikan mereka, dan mudah-mudahan mereka selesai di atas karena sudah bertemu. Sekarang lagi rapat antara pihak keluarga Leon dengan pihak keluarga Reona, dan saya melihat hubungannya jadi mesra kembali gitu loh. Jadi tadi perdamaiannya diberikan syarat ya, diberikan syarat karena saya udah melakukan pola menyerang balik. Akhirnya mungkin mamanya Rino ini karena pengacara, dia tahu surat-surat yang saya berikan kepada Kapolri, Kapolres dan Kapolda itu dia sudah paham analisa hukum saya. Makanya dia mau berdamai hari ini, karena hari ini kalau tidak berdamai saya bilang saya akan lapor balik. Kalau hari ini tidak berdamai saya akan lapor balik karena ada pasal-pasal yang memang diduga dilanggar oleh Rino juga gitu. Akhirnya mungkin ibunya agak sedikit kurang terima dengan saya. Dia minta kami mau berdamai asalkan kuasa hukumnya dicabut. Siapa Firdaus? jadi syarat untuk berdamainya kuasa hukumnya harus dicabut, gitu, agar tidak terjadi serang balik dari saya. Saya bilang saya bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau kuasa dicabut ya saya ngapain nyerang kan? Akhirnya ditulis sama saya tadi persetujuan bersama Om Willy dengan Leon, ya ditulis. Lalu surat kuasa pencabutan kuasa saya dibawa ke dalam. Dan alhamdulillah insya Allah sekarang ini sudah terjadi perdamaian. Alhamdulillah sudah terjadi perdamaian. Dan ada beberapa poin yang saya tuangkan di dalam surat permohonan perlindungan hukum dan restoratif justice yang saya berikan. Jadi pasal-pasal yang dituangkan oleh pihak kepolisian terhadap Leon ya, mantan klien saya barusan ini, mantan klien saya, itu tidak substansional. Karena pasal 351 itu tidak untuk orang-orang yang masih bisa berjalan kemana-mana, yang lukanya tidak permanen gitu loh. Jadi kalau pasal 351 harus ada perencanaan untuk menganiaya orang, lalu ada tindakan perbuatan yang mengakibatkan orang itu luka berat atau luka ringan. Tetapi kalau lukanya hanya memar saja, itu termasuk dalam pasal 352 KUHP. Jadi Leon hanya diancam hukuman 3 bulan, tidak boleh dipenjara. Kalau pasal 351 aja ada beberapa ayat yang paling rendah itu luka ringan, ancaman hukumannya nggak nyampe 5 tahun. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1964 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu mengatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditahan apapun bentuknya, tidak boleh. Jadi kalau dihukum atau ditahan, ini bentuk daripada diskriminasi terhadap klien saya, gitu, diskriminasi hukum. Terus dengan traumanya sendiri gimana tuh Bang? Tadi mengakui bahwa Riona itu trauma Bang. Trauma Bang, masih takut gitu. Tadi biasa-biasa aja ketawa. Tadi sama Leon sudah ya ngobrol biasa, layaknya orang pacaran, gitu. Ya biasalah, yang namanya orang ribut-ribut itu biasa. Tadi dibilang melakukan balik seperti apa? Ya kan saya bilang tadi, kalau seandainya hari ini tidak ada perdamaian, saya akan ke Polda Metro Jaya akan buka laporan. Laporan terkait apaan Bang? Rino akan menyebar atau melakukan intersepsi rekaman dan melakukan penyebaran video tanpa izin, tanpa ya mentransmisikan video rekaman percakapan dia dengan Leon di mobil. Pada saat Leon meminta untuk menghapus videonya, lalu direkam oleh Rino dan diupload sehingga menjatuhkan derajat klien kami, sehingga menjatuhkan kredibilitas klien kami. Nah itulah yang termaktub dalam pasal 31. Bisa juga pasal 28 ayat 2, bisa juga pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Tapi kalau nggak salah yang pertama upload tuh bukan dari Rinoanya sendiri Bang, bahkan adenya kalau nggak salah. Adenya bisa kena. Berarti Rino? Iya, kalau memang adenya mengupload, adenya bisa kena, gitu loh. Makanya di sini akhirnya mungkin pertimbangan itu, maka terjadilah perdamaian hari ini gitu. Dan dengan syarat perdamaian, karena saya yang nyerang, jadi konsekuensinya saya harus menghapus konsekuensinya saya kuasa hukumnya dicabut gitu. Jam berapa tadi Perdamaiannya jam berapa tadi? Ini sekarang lagi berjalan. Ya ini berjalan. Nah ini tadi videonya perdamaian antara saya dengan pencabutan kuasa saya ya. Pencabutan kuasa saya. Ini video.
Bintang aja bang, coba bang. Ini pencabutan kuasa kami. Jadi Bang, penegasan, ini syarat dari Rinoa. Ya. penegasan berarti udah bukan kuasa Saya hukumnya. sudah bukan kuasa hukumnya. Tetapi untuk pasal 207 saya masih kuasa hukumnya. Nggak nyaman dengan serangan balik saya. Karena saya bilang pasal 351 tidak bisa diterapkan kepada orang yang luka ringan. Tidak bisa, apalagi itu kondisinya dalam kondisi mereka itu sedang debat pada saat itu, tidak ada rencana untuk pemukulan. Tidak ada. Kalau memang Rinoa bilang katanya terdahulu dia pernah dipukul, itu beda. Lokus delikti, tempus deliktinya udah beda. Dalam KUHP itu nggak bisa lokus delikti yang zaman dulu digabungkan, sekarang udah nggak bisa. Gitu. Tidak bisa. Kalaupun bisa jadi bukti petunjuk itu pun sumir. Makanya sekarang saya minta sama Kapolres tadi, kalau seandainya ini tidak terjadi perdamaian, ya saya minta dilepas Leon. Karena percuma ditahan juga. Ini kan bentuk diskriminasi hukum. Bang, terus yang peminat instansi polisi gimana bang? Pilih apa bang? Reaksi Kalau mereka baik-baik aja, biasa ya, aja. ketika abang tidak cabut kuasa reaksinya. Kan mereka baik sama saya. Ini kan mereka juga memohon. Mohon bang, ini demi kebijakan daripada abang, demi anak saya. Ya udah oke. Saya sendiri nulis tadi. Pencabutan kuasa saya kasih. Oke. Syaratnya hanya abang sendiri tidak. Ya, syarat untuk berdamai mereka jangan pakai law firm M. Firdaus karena ngeri serem. Cuma itu aja. Itu doang. Iya, syarat itu doang. Tapi dengan pasal tadi abang bilang itu 207. masih 207 tetap saya pengacaranya. 207 kan tentang penistaan terhadap institusi, jadi masih lanjut. Tapi kalau untuk Rinoa saya udah dicabut. Berarti masih tetap ditahan ya? Ya. Untuk 207? Sudah pulang hari ini, 207 kayaknya dia belum bisa pulang hari ini karena harus ada persetujuan dari Kapolri. Saya sudah menyurati Kapolri. Dan saya akan lakukan mediasi dengan pihak-pihak Kapolri. Saya akan ke Mabes Polri besok. Gitu. Jadi kalau untuk 207 insya Allah masih. Berarti fix berdamai nih Pak, berdamai ya? Ya. Fix berdamai untuk pulang. Fix berdamai. Tadi udah belum. Ini saya jamin 1000% berdamai. Proses surat menyurat biasa itu. Tapi Leon nggak bisa pulang hari ini. Sepertinya nggak bisa. Tetap ditahan. Tetap ditahan. Karena 207 nya belum selesai. 207 saya urus dulu ke Mabes Polri karena saya udah menyurati Bapak Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan Pak Listio udah menerima surat saya. Insya Allah. Akan diproses berapa lama Bang? Mungkin untuk ditahannya sampai berapa lama? 20 hari ke depan atau seperti apa? Kita nggak tahu ya, namanya kan Kapolri. Ini kan Kapolri nggak bisa ditekan. Kita kan memohon karena memang klien kami sudah melakukan kekhilafan kan gitu. Jadi namanya permohonan kan tergantung ya kebijakan dari para Kapolri. Tapi saya rasa polisi bijak lah, masih banyak urusan-urusan yang lebih elegan lainnya kan gitu. Ketimbang harus ngurusin orang pacaran yang karena memang kita tahu aktus reusnya terjadi tapi mens reanya kan tidak ada. Mens reanya pada saat itu tidak ada gitu. Memang spontanitas karena terpancing emosi. Gitu. Bang, untuk Berarti abang jadi kuasa hukum Leon berapa jam tadi? Dari tanggal 8. Ya, dari tanggal 8 sebelum bukan lah. Dari tanggal 8. Bang, alasan Leon sendiri melontarkan kalimat itu kenapa? mungkin apa? Alasannya apa? Ya enggak sih, dia nggak bicara apa-apa. Saya nggak tanya karena Leon kan memang orangnya nggak banyak ngomong. Dia diem di dalam hanya ngomong ya standar-standar aja. Apa karena emosi saat Emosi sesaat kayaknya. Oke. Sepertinya untuk sementara ya emosi sesaat. Oke. Terima kasih ya.